Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang, belajar tentang satu hal yang mudah-mudahan atau mungkin bisa berguna bagi semua yang menyaksikan acara ini. Bagaimana kita mengerti atau bagaimana saudara bisa mengerti atau memahami apakah itu namanya firman. Nah, firman menurut saudara-saudara, apa artinya firman dalam kehidupan saudara? Sebab banyak orang yang mengartikan segala yang dia pikirkan sebagai satu keputusan dalam pemikirannya, yaitu tentang firman. Sebab saudara, begini saudara, sebab segala sesuatu yang bernilai rohani yang dinyatakan kepada masing-masing individu, masing-masing orang sebagai satu kesempatan bagi dia untuk bisa melihat karya yang dia tidak mengerti sebelumnya dalam satu pola pikir yang mungkin dia sedang atau telah dia pahami sebelumnya. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa segala sesuatu yang rohani, yang nilainya tidak terjangkau oleh pemikiran seorang manusia. Nah, hal-hal yang demikian itu hanya bisa dinyatakan oleh yang lebih tinggi tingkatannya daripada manusia, yaitu yang bisa berkuasa di alam nyata dan juga di dalam alam roh, yaitu yang tingkatannya atau posisinya jauh lebih daripada seorang manusia. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa firman itu hanya bisa dinyatakan oleh Allah sendiri, dan itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang dia berikan kasih karunia untuk bisa mengerti pikirannya sendiri. Sebab oleh karena itu kita harus bisa memahami dengan jelas bahwa tingkat ataupun posisi atau kedudukan atau pola pikir yang kita punya selama ini sebagai seorang anak-anak manusia tidak sanggup untuk memahami hal-hal yang sifatnya supranatural atau hal-hal yang bernilai rohani. Sebab pada kenyataannya kita ini adalah sebuah ciptaan atau sebuah buatan dari yang menciptakan kita. Itu adalah hasil dari kenyataan yang sudah terjadi oleh karena firman. Nah, oleh sebab itu kita yang diciptakan ini mungkin sedikit tidak bisa ataupun banyak tidak memahami tentang hal-hal yang tidak masuk di pikiran kita. Nah, oleh karena itu kita perlu namanya seorang penolong yang bisa membuat kita mengerti, memahami dan sungguh-sungguh bisa belajar atau sungguh-sungguh bisa kita mengenal siapakah yang bisa menyatakan suatu rahasia-rahasia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu namanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa nampak secara lahir ya dalam kehidupan kita sebagai suatu kenyataan. Sebab di dunia ini kita memerlukan penyataan-penyataan yang lebih besar daripada apa yang kita dapat bisa nyatakan di dalam pola pikir atau di dalam kehidupan kita yang secara nyata bisa kita nikmati. Nah, oleh karena itu, saudara,
firman itu hanya bisa dinyatakan oleh yang membuat firman, dan firman memang tertulis di dalam Alkitab. Dan kalau kita belajar, kalau kita memahami, kalau kita mengerti, atau kita bisa belajar dari Alkitab, memang tulisan-tulisan itu bisa berguna bagi kehidupan orang-orang tertentu yang mempercayai bahwa hal itu adalah sebagai sesuatu yang baik. Tetapi jauh daripada itu, saudara, bahwa firman itu bisa mengubah, memperbaiki, melepaskan, membebaskan, membuat satu terobosan yang boleh terjadi dalam kehidupan seorang manusia, itu melebihi daripada akal, daripada apa yang dipunyai atau dimiliki oleh seorang manusia. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan dalam firman, aku memperhatikan tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang sungguh-sungguh kita tidak bisa mengerti bagaimana kita memperhatikan sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Sebab bagaimana itu bisa diterjemahkan di dalam pola pikir kita. Sebab kalau memperhatikan itu sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa ditangkap oleh indera mata, telinga, hati kita, dan itu bisa diterjemahkan di dalam kenyataan. Tetapi satu perkataan firman yang mengatakan bahwa kita memperhatikan yang tidak kelihatan itu membutuhkan suatu tingkatan daripada tingkatan yang melebihi pola pikir seorang manusia. Nah, oleh karena itu kita seorang manusia perlu namanya satu kerendahan hati, supaya kita bisa memahami hal-hal yang dialami oleh Paulus. Nah, apa yang harus kita perhatikan, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus pelajari, yang kita harus pahami untuk bisa mengenal, untuk bisa memahami yang sudah dinyatakan oleh Paulus, bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang sungguh-sungguh bisa dialami secara nyata, walaupun memang pada kenyataannya bagi pola pikir kita itu adalah hal-hal yang mustahil. Nah, oleh karena itulah kita belajar pada kesempatan ini bagaimana seharusnya dan bagaimana kita bisa mengalami, menikmati hal-hal yang seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, itulah yang kita bisa pelajari dan itu bisa kita alami kalau kita sungguh-sungguh boleh bisa minta anugerah Tuhan, boleh rendah hati dan sungguh-sungguh bisa memperoleh kesempatan untuk bisa memahami hal-hal yang demikian. Saudara, ini yang bisa kita pelajari, semoga bisa menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.